Jadi buka gerobakan tuh tambal ban. Tambal ban gerobakan? Iya, di gerobak. Di depan pinggir jalan. Iya betul. Masya Allah. Ada pokoknya tambal ban itu ada 5. Sistemnya bagi hasil. 2 minggu pertama baginya benar tuh. Seminggu 2 minggu bagus tuh. Minggu berikutnya hilang. Apanya? Karyawan yang gerobaknya. Allahu Akbar. Jadi karyawannya hilang, gerobaknya juga hilang? Iya, dibawa kabur. Allah. Aduh ya Allah ya. Terus jadi dulu tuh pernah ya, aduh ini mohon maaf ya. Mudah-mudahan istrinya nggak ada. Jadi saya datang, dia ibu bapaknya dosen, anaknya mungkin sarjana, dia datang, saya belum kuliah dulu. Terus kemudian saya tuh ngelamar, gitu kan. Penawaran secara halus. Sampai dengan ada kata-kata dia bilang begini, mau dikasih makan anak apa? Mau dikasih makan apa anak saya? Kamu tuh cuman tamatan STM, kerjanya di pabrik. Sedekah dakwah Quran ke Syiar Quran Project aja. Pulang dengan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hadir lagi di Kata UFK. Dan hari ini Kata UFK kehadiran tamu yang spesial. Tamu yang jalan hidupnya luar biasa, fighter. Ya, pernah ngerasain jadi karyawan, jadi buruh, bahkan ikut demo buruh. Tapi sekarang punya ratusan karyawan. Masya Allah. Dan bisnisnya bertumbuh, terus bertambah. Dan hari ini siapa tamu Kata UFK edisi spesial? Ada Kang Isya, owner bakso rusuk Jos yang lagi viral, hype sekarang. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Ustaz. Udah datang ke pesantren Cinta Quran Center. Masya Sudah Allah. diterima. Baik. Dan luar biasa ya. Sebelum di sini kita tadi ngevlog bareng sama santri. Baksonya memang enak banget. Insya Allah, senang banget. Daging semua. Senang banget ya kita Allah. bisa di sini. Baksonya enak, dagingnya enak, kuahnya juga lezat. Masya Saya sampai Allah. kekenyangan, tapi masih mau lagi. Beneran teman-teman Masya harus Allah. nyobain bakso rusuk Jos. Dan Kang, saya pingin tanya. Dulu katanya pernah jadi karyawan di sebuah perusahaan yang nggak main-main, perusahaan besar. Kok ditinggalin? Kan orang tuh namanya udah kerja, gajinya udah gede, posisi udah enak, udahlah gitu. Nikmatin aja karirnya. Ini kok malah ditinggalin jadi tukang bakso. Iya sih betul. Jadi saya tuh dulu kerja di perusahaan, sebut aja inisialnya Astra gitu ya. Itu inisial ya? Oh, inisial. Terus kalau untuk keperluan pribadi udah cukup ya. Cuman memang pada dasarnya ketika kita tuh perusahaan itu open recruitment, 200, 300, 800 orang itu paling yang diterima tuh 10%. Iya. Ada itu kira-kira Selektif 2, 3, 4 gitu dia terima. Sisanya kan nganggur lagi. Sisanya tuh akan cari kerjaan lagi gitu loh. Lalu kemudian dapat pinjaman dari perusahaan karena memang tadi niatnya pengen punya karyawan. Jadi buka gerobakan tuh tambal ban. Tambal ban gerobakan? Iya, di Gimana gerobak. tuh? Di depan pinggir Didorong, jalan. dibawa-bawa. Oh, iya betul. Masya Allah. Ada pokoknya tambal ban itu ada 5. Sistemnya bagi hasil. 2 minggu pertama baginya benar tuh. Oh, alhamdulillah. Seminggu 2 minggu bagus tuh. Minggu berikutnya hilang. Apanya? Karyawan yang gerobaknya. Allahu Akbar. Jadi karyawannya hilang, gerobaknya juga hilang? Iya, dibawa kabur. Allah. Aduh ya Allah ya. Terus ya udahlah, habis itu kan tutup kan. Tutup. Terus kemudian buka jual beli handphone gitu kan. Banyak tuh yang ngambil kan. Terus itu waktu zaman apa? BlackBerry atau udah zaman pertama kali Android datang udah. tuh. Oh, Android awal-awal. HP Cina tuh Iya. waktu dulu. Kita banyak yang ngambil tapi banyak yang nggak bayar, Ustaz. Terus kemudian banyaklah aktivitas jual beli yang lain, terus termasuk juga jual beli tanah.
jual beli tanah memang untungnya besar, cuman lama gitu. Iya. Balik Karena modalnya angkanya lama juga banget. besar. Mm-mm. Kemudian kira-kira apa ya yang bisa cepat gajiannya tiap hari? Gajian tiap hari. Gajian tiap hari. Terus oh iya ternyata kuliner. Hmm. Buka tuh tahun 2013. 2013. Iya, tapi sebelum buka kuliner tadi, kan banyak tuh buka usaha bangkrut tuh ya. Udah bosan lah gitu ya, bangkrutan udah bosan banget. Terus kata orang tua, udahlah daripada habis nggak bener gitu kan. Udah buat nikah aja. Insya Allah kalau udah nikah rezekinya double. Masya Allah, doanya orang tua. Ya udah Bismillah gitu kan. Nikah. Waktu itu juga cepat juga sih, cuman 4 bulan kenalannya. Langsung nikah. Masya Allah. Nah itu waktu nikah apa bisnisnya? Udah mulai bakso belum? Belum. Oke. Jadi dulu tuh pernah ya, Donin, mohon maaf ya. Mudah-mudahan istrinya nggak dengar. Ditolak apa nih? Ditolak yang dulu. Jadi saya datang, dia ibu bapaknya dosen, anaknya mungkin sarjana, dia datang, saya belum kuliah dulu. Terus saya datang lamar tuh. Dia orang Padang, orang Minang. Makanya saya sampai dengan saya nggak doyan nasi Padang tuh. Kesel sama dia jadi nasi Padangnya juga nggak suka. doyan tuh. Setelah payakumbuh. Sampai kenal sama udah mau nih Ririn. Udah, Masya Allah. Ya. Udah ada juga di YouTube Cinta Quran TV. Teman-teman bisa nonton ya. Masya Allah. Terus kemudian saya tuh ngelamar gitu kan. Kalau kamu cinta nggak sama anak saya tuh? Iya, saya insya Allah mau nikah, memang mau benar-benar serius. Iya. Serius. Coba tes dulu ke Suburan tuh, sampai saya layanin. Tes ke Suburan. Iya. Terus kemudian datang lagi, saya bawa berkas. Ini saya subur gitu kan. Oh ternyata memang sebuah penolakan, Ustaz. Penolakan secara halus. Sampai dengan ada kata-kata dia bilang begini, mau dikasih makan anak apa? Mau dikasih makan apa anak saya? Apa anak saya? Kamu tuh cuman tamatan STM, kerjanya di pabrik. Allah, perih itu mah. Perih, Ustaz. Perih jenderal. Iya. Allah. Tapi tak Sekarang dia nyesel nolak antum. dari itu, Ustaz, Iya. akhirnya saya kuliah. Oke. Terus dari kuliah, terus kemudian saya ngumpulin uang, Iya. saya bangun rumah, Ustaz. Masya Allah. Bangun rumah, alhamdulillah rumah udah jadi, udah hampir 80% rumah jadi. Gak lama kemudian waktu di jalan ada telepon dari tante. Oke. Deisa, apa kabar? Kapan mau mampir rumah tante? Tantenya siapa? Tantenya yang tadi. Yang tadi. Saya bilang, aduh, Loh kok berubah? iya berubah. Ngeliat story saya. Oh, karena sudah punya rumah. Udah punya rumah. Saya jawab, padahal waktu itu saya belum ada calon pengganti. Saya bilang, aduh maaf, saya bilang. Saya maaf, saya nggak bisa melanjutkan, saya sudah ada yang lain. Oh, Gitu. diganti dengan yang lebih baik. Iya, Masya Allah. sebenarnya dia belum ketemu. Terus kemudian, karena memang apa ya, dulu lo nolak gue sekarang dong nolak lo. Wih, Nolak. sih, Ya satu-satu ya. Udah dari situ kemudian satu lah imbang ya. Terus kemudian cerita sama Ustadz, terus sama Ustadz akhirnya dikasih proposal, Masya Allah. terus dibuka, cocok nih, gitu kan. Istri kan dulu dosen di Gunadarma, cocok, udah langsung proses 4 bulan nikah. Nah dari udah nikah, baru kemudian kita merintis usaha sana sini, buka rumah makan ayam penyet pertama, Yang penjadi betul di Bekasi. Udah kita apa aja udah, sampai akhirnya kita buka usaha kuliner, rumah makan ayam penyet Jos tahun 2013. Tahun 2015 kita buka bakso. 2015, bakso rusuk itu. Bakso rusuk Jos. 2015 mulai. Oh. Ya, posisi masih kerja, Ustaz. Jadi misalnya saya tuh berangkat ke pasar, Ya. itu jam 3 jam 4 tuh. Allah. Jam 3 jam 4 pagi pasar, ngegiling sendiri. Terus kemudian jam setengah 7 pagi berangkat kerja, pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Dulu kan tinggal di Cakung ya, Mia. Terus kayak ke Bekasi lagi ngambil omset gitu kan. Sampai jam 12 malam tuh. Sampai rumah gitu aja. Jadi lumayan Setiap hari begitu. Iya, Karena double SIM, kantor iya, bisnis iya. betul. Akhirnya nyari karyawan yang bisa buat menghandle restorannya gitu kan, yang ke pasar sendiri. Pernah waktu itu, Ustaz. Jadi saya bilang, kok kenapa nggak buka gitu kan? Ternyata uang omsetnya dibawa kabur. Sampai dengan
banyak banget komplainan gara-gara kayak kuahnya nggak ada rasanya, terus dari cabai banyak semutnya gitu kan. Ya udah, di saat itulah kemudian omsetnya lagi turun, saya pilihannya sama istri bilang gini, Dek, kayaknya kita harus memilih. Udah keluar resign, terus kemudian udah pegang dikelola sendiri gitu kan. Dari situ alhamdulillah rezekinya memang di kuliner jalan. Istri fokus di pegang medsosnya, Facebooknya, saya pegang produksinya gitu kan. Akhirnya viral. Masya Allah. Dari dulu 1 kilo untuk 2 kilo untuk 3 hari. 2 kilo untuk 3 hari. Sekarang 1 hari itu 200 kiloan gitu. 1 hari 200 kilo Iya, bakso. satu warung waktu itu ya. Satu warung? Dulu itu Masya sampai Allah. 200 kilo gitu. Terus ya alhamdulillah ternyata dari ramainya itu, karena memang kita experience produk yang viral. Iya. Karena barang siapa yang ramai di dunia maya, insya Allah bakal ramai di dunia nyata, apapun itu Ustaz. Entah itu kuliner, warung, restoran, mau nyalek, mau nyapres, kalau misalnya terkenal di medsos, itu bakal banyak juga pemilihnya gitu. Jadi bakso rusuk Jos itu bisa viral, itu memang pertanyaannya, memang karena rasanya yang akhirnya viral atau by design diviralkan? Viral itu bisa diciptakan, Ustaz. Itu. Jadi memang kita harus bisa memahami konsepnya tadi. Jadi kita tuh harus bisa mengikuti tren dan menciptakan tren. Viral bisa diciptakan. Gitu, ada strateginya gitu. Jadi memang kalau kita kan produknya itu usianya, jadi memang kita tuh harus paham produk kita dan paham siapa market kita dan keinginan market kita tuh seperti apa dan bagaimana. Bakso rusuk Jos ini marketnya 18 sampai dengan 34 tahun. 18-34. Mereka senang yang banyak cabai-cabean, meler, mulur, mozzarella, meler, mulur, ekstrim, absurd, dan ada atraksi apinya. Gitu. Nah, dari beberapa ini kemudian di-create lah sebuah menu yang ada di restoran. Pada dasarnya mereka itu hidup di dua alam, di dunia maya dan di dunia nyata. Di dunia nyata itu mereka butuh konsumsi energi untuk perutnya. Di dunia maya butuh konsumsi untuk story-nya. Makanya kita harus menyajikan itu sehingga mereka dengan sukarela akan memposting, memviralkan seperti secara organik. Masya Allah. Gitu. Pada dasarnya kita saat ini tidak boleh menjual produk, tetapi mohon maaf ya kalau salah. Tetapi harus menjual value. Betul, nilai lebih, nilai apa yang bisa kita berikan untuk konsumen. Betul. Seperti itu. Masya Allah, Mbak, nemenin laki-laki pejuang kayak gini, luar biasa ya. Jatuh bangun, bukan masalah jatuhnya, tapi berapa kali dia bangun, Masya Allah. Apa yang menyebabkan waktu itu mau untuk nikah sama beliau? Kan baru kenal, bahkan cuma 4 bulan ya. Iya. Nah, kok mau langsung? Jadi dulu waktu mau menikah itu kan sudah menjabarkan visinya seperti apa, misinya ke depan gimana gitu kan. Jadi kalau saya lihat dulu tuh Aisyah itu memang visioner orangnya gitu. Jadi kayaknya sampai 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain. Jelas jadi, ya, jadi visi mimpinya jelas. Dan memang sudah bilang saya tidak akan selamanya jadi karyawan seperti itu. Jadi ketika memang pada titik kita memutuskan gitu ya, Aisyah memutuskan untuk tidak melanjutkan menjadi seorang karyawan, ya saya sudah siap. Karena sebelum nikah pun sudah bilang gitu. Jadi yang buat yakin itu karena visinya, mimpinya, semangatnya, iya. perjuangannya, walaupun sudah ditolak dan anti warung Padang, tapi akhirnya tetap semangat. Itu yang buat senang ya. Oke. Sekarang dari pernikahan dikaruniakan berapa putra putri? Alhamdulillah saat ini sepasang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mohon doanya Ustaz bisa nambah. Dengan kesibukan sekarang, berapa cabang sekarang bakso rusuk Jos? Bakso rusuk Jos saat ini baru 21, insya Allah akan nambah 6 tahun ini. Iya, tahun ini. Terus kemudian seblak itu ada 14 mau buka lagi proses pembangunan. Sambal bakar 1.
Jadi total mungkin sampai dengan Desember itu 47 lah. 47 cabang, Masya Allah. Dengan kesibukan begitu, di rumah gimana? Sebagai ayah, waktunya itu, ngatur waktunya. Ke anak-anak juga kita mulai sibuk juga mungkin ketika anak-anak udah SD ya. Jadi udah juga mulai apa ya? Bisa sendiri. Bisa gitu kan. Mereka ada kesibukan sekolah, ngaji dan lain-lain. Nah, itu kita juga kantor nggak jauh dari rumah kan gitu. Jadi anak-anak juga kalau misalnya mau ketemu Umi Abinya juga bisa datang gitu. Saya tadinya juga fokusnya di rumah kan sampai anak usia 6 tahun gitu. Belum gabung ke perusahaan gitu. Karena saya emang targetnya saya pengen kalau usia segitu saya masih pegang gitu. Ketika mereka udah sekolah, ya udah enak nih alurnya gitu. Jadi memang di perusahaan juga butuh tenaga juga waktu itu. Sempat yang ada karyawan yang kita percaya keluar lah kayak gitu-gitu. Kayaknya harus saya ikutan gini kan gitu. Jadi akhirnya jadi udahlah gitu bareng-bareng gitu jadinya semenjak itu. Sepanjang bersama sampai hari ini, bahkan mungkin dari memulai usaha bakso, selain tadi yang menyakitkan dalam episode hidup itu ditolak, kemudian juga ya banyak ditinggalkan karyawan, banyak ditipu dan yang lainnya, apa yang paling antum merasakan kayaknya sakitnya ini parah banget ini? Dulu tuh saya punya tim dulu kan, saya yakin bahwasannya kalau mau besar usaha maka kita mesti merekrut orang-orang yang besar juga, orang yang hebat, orang-orang yang pintar gitu, orang-orang yang satu visi. Akhirnya saya tuh mengambil teman-teman dari luar, yuk lu gabung deh sama gue gitu kan, kita besarin bisnis ini gitu kan. Saya kasih share saham, kepemilikan gitu kan, saham tanpa dia harus chip in gitu kan, kita berbagi di manajemen. Ternyata sampai apa ya, mungkin kita udah akrab banget itu sampai dengan hotel kalau kita kemana kunjungan kemana kita nggak ada bedanya gitu kan, pesawat juga kita nggak pernah ada bedanya, sama lah kita sejajarin gitu kan, setarain. Tiba-tiba di perjalanan dia nikung kita itu kita tuh udah sakitnya. Nikung itu dia buat bisnis yang sama, investornya dibawa kabur. Oh, dia investornya sama. Iya. Dia bawa lari malah. Dia buka usaha yang sama, di-franchise-kan juga. Bahkan dia minta ke investornya itu 6% untuk manajemen operasional kan. Ke kita setornya cuma 4%. Ternyata dibohongin itu. Jadi banyak beberapa brand yang restoran-restoran bakso Rucuk Jos itu yang besar. Itu kan rame ya. Tiba-tiba memutuskan untuk kerjasama. Terus kemudian dia ganti brand. Ternyata ada dia di belakang. Itu luar biasa. Gitu. Tapi banyak pelajaran sih. Setelah itu jadi lebih profesional kan. Kalau dulu kayak lebih pertemanan gitu ya. Sekarang jadi lebih hati-hati. Ya, jadi profesional. Semua ada hikmah ya di balik musibah dan mendewasakan jadinya ya. Masya Allah. Sekarang punya bakso rusuk Jos, ada seblak Betty, ada ayam geprek, apalagi? Sambal bakar, ayam penyet. Ayam penyet. Nah, sekarang apa yang antum mau kerjakan di sisa hidup antum yang mungkin nggak lama lagi di dunia? Kita berharap ada dari rezeki yang kita milikin, kita berbagi gitu kan. Dulu kita pernah bikin namanya bakso sedekah. Jadi keuntungan hari Senin untuk anak yatim, Selasa untuk anak yatim, Selasa buat anak yatim, hari Jumat untuk Palestina. Masya Allah, gitu. Keren. Dan itu bukan keuntungan, omset. Bukan bismillah aja. Bukan profitnya. Jadi apa yang masuk hari itu kita kasih. Begitu setiap pekan terus. Iya, betul. Masya Allah. Dan saya ngelihat langsung teman-teman semuanya, beliau ini aktif sekali berbagi makanan ya kepada para santri penghafal Quran, anak-anak yatim ya. Pantas kemudian bisnis beliau pun Allah pantaskan ya. Dan sekarang katanya sudah 400 karyawan ya. 400. Apa yang paling menantang, bukan sulit, menantang untuk dikerjakan hari ini? Di dalam bisnis kuliner itu minimal kita kuasain tuh 4 hal, 4 pilar. Pilar yang pertama adalah produk. Produk itu wajib yang namanya enak dan ngangenin. Yang kedua adalah pelayanan yang handal, pelayanan yang baik, pelayanan prima. Yang ketiga adalah marketing yang handal, marketing yang profesional. Yang keempat adalah finance, gitu. Yang bikin orang balik lagi adalah karena rasanya yang enak dan ngangenin,
dan karena pelayanan yang baik. Kalau misal ada rasanya murah tapi misalnya pelayanannya judes jutek, orang nggak mau balik lagi. Iya. Gitu. Ada juga rasanya enak nih, Ustaz. Tapi nggak laku. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu. Marketingnya nggak jalan. Marketingnya lemah. Gitu. Oke. Nah, jadi 4 hal ini yang harus dikuasain Masya di Allah. dalam Ilmu banget nih teman-teman ya. Nah, sekarang antum sudah punya cabang, alhamdulillah, anak juga Allah kasih gitu ya. Alhamdulillah juga baksonya sekarang viral kemana-mana, jadi jadi bicaraan banyak orang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ya semua bisnis ini udah jalan, rencananya akan membangun bisnis baru lagi kah? Akan mengembangkan, pingin punya ini punya itu, atau tetap aja di kuliner? Karena memang kan kita bangun bisnis adalah untuk kebermanfaatan banyak orang, menciptakan lapangan pekerjaan, lalu kemudian Membantu bisa saudara-saudara membantu juga, keluarga gitu kan. Karena kan di ketika kita bangun usaha ini ada beberapa anak karyawan yang kita sekolahin kan. Kita sekolahin, keluarga juga sampai kita kuliahin, dimasukin pesantren, yang biayain gitu. Ada beberapa. Alhamdulillah. Karena kita tuh keyakinan kita, Ustaz, kita bisa sampai di saat ini karena mungkin dari doa-doa mereka, Ustaz. Betul. Gitu. Harapan kami adalah kita bisa terus berkembang, entah itu bisnis apa, mungkin kita bisa juga buka di luar negeri, Ustaz, mohon doanya. Amin. Terus kita nanti akan bikin brand baru yang bisa banyak lagi memberikan kebermanfaatan buat orang. Pengen bikin sekolah juga, Ya, sekolah. pengen sih. Pingin Kita juga pengen nambah sekolah. ekspertis Iya. sekolah. Alhamdulillah, saya doakan Allah mudahkan. Ya. Nah, saya ingin tanya, kalau ada teman-teman di sini yang nonton di seluruh Indonesia, bahkan ini kan banyak negara juga yang nonton ya, karena tayang di YouTube, pingin buka cabang, itu gimana caranya? Insya Allah kita selalu open, Ustaz. Bisa ya? Bisa. Buat teman-teman bisa ya? Mungkin nanti bisa di DM aja ke Instagram Bakso Rusuk Jos, Bakso Rusuk Jos. Instagramnya, Oke. di DM atau ke Instagram saya juga bisa. Nanti akan kita bantu. Jadi kita ada beberapa Model bisnis sih gitu. Ada yang mungkin angel investor, satu investor buka sendiri, atau mungkin modal patungan kayak gitu. Jadi 1 restoran atau 3 restoran modalnya bareng-bareng kayak gitu. Nanti share bagi hasil. Masya Allah. Kita yang kelola seperti itu. Iya, Masya Allah, keren ya. Jadi kesempatan bisnis buat teman-teman semuanya yang ingin ya membuka bisnis, mau seblaknya boleh, mau bakso rusuknya oke. Yang pasti saya sudah nyobain tadi, top, memang jos, memang sambal bakar saya harus nyobain deh kayaknya. Wajib. Di mana itu? Ada di Kemang, Bekasi, Ustaz. Kemang Bekasi. Masya Allah, jadi pingin langsung berangkat sana. Gimana dia sambal bakar? Jadi kita kelebihannya adalah sambalnya bikin fresh. Dimasak terus kemudian diasepin saat. Jadi lebih lebih wangi, meresap Ya, gitu. wangi asapnya juga. Oh, itu enak banget, Ustaz. Masya Allah. Ditunggu, Harus Ustaz. Harus nyobain. Mbak sebagai ibu, sebagai istri ya, nemenin kemana-mana gitu ya, mendukung keputusan-keputusan beliau ya, luar biasa gitu ya. Nah, sekarang lagi sibuk apa di hari-hari yang padat beliaunya ngurusin bisnis ya? Kalau kita berdua nih kemana-mana kan pasti bareng soalnya. Masya Allah. Bingung nih sibuknya ya sama. Cuma kalau saya kan lebih ke keuangan kayak gitu. Kalau A kan lebih ke apa ya, ketemu orang gitu-gitu sih. Ini couple planner nih, keren. Bersama terus sampai ke surga. Amin ya Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi memang dikelola bareng ya, kelola bareng, Insya Allah. Bukan membedakan istri, istilahnya urusan rumah, suami sibuk bisnis, nggak gitu ya. Jadi bareng ngelola, kemana-mana juga bareng. Tadi juga bareng, nggak pakai supir sendiri. Iya. Masya Allah, luar biasa. Bukan bakso, tapi baksonya jos ya teman-teman semuanya ya. Amin. Kang, saya pingin kasih nasihat buat teman-teman, buat saya, buat kita semuanya, apa yang harus dilakukan bagi mereka yang ingin memulai bisnis supaya bisnisnya tumbuh, berkah, berkembang. Buat teman-teman, jika bertanya bisnis apa yang baik, bisnis yang baik adalah bisnis yang dikerjakan, bukan bisnis yang ditanyakan. Teruslah berusaha, teruslah bergerak, teruslah berinovasi, hingga kelelahan itu lelah mengejar kita. Ingat, saat ini hidup tidak cukup beradaptasi, harus ada inovasi, bahkan revolusi melawan pakem-pakem yang ada. Masya Allah.
Ya, jadi pada dasarnya kita nggak boleh biasa aja. Nanti omsetnya akan biasa. Betul. Harus tetap tawadu, silaturahmi, Masya Allah. gitu. Karena biasanya orang jatuh itu ketika sudah mulai angkuh. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Luar biasa, teman-teman semuanya. Ini luar biasa ya, banyak inspirasi, kisah hidup mereka, ilmu yang dibagikan ya. Jangan sungkan untuk like dan share teman-teman semuanya. Dan Kang Isa, ini makasih banget, Mbak, makasih banget ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Ya. Insya Allah. Dan insya Allah kita bisa bareng-bareng juga untuk terus menginspirasi. Dan benar tadi pesan beliau di garis bawahi ya, jangan mau biasa-biasa aja, karena kita pun diciptakan Allah, khalaqal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dengan penciptaan terbaik. Berarti setiap kita diciptakan terbaik. Maka jangan suka buat yang biasa-biasa. Pasti hasilnya biasa. Buat yang baik dan yang terbaik. Ahsan, the best ya. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di Kata UFK edisi yang akan datang. Jangan lupa nyobain bakso rusuk josnya ya. Dan jangan kaget kalau mau lagi. Ini saya udah lapar lagi, barusan tadi sudah satu mangkok ya. Masya Allah, rusuknya juga enak, lembut ya. Terus juga cheese-nya, mozzarella-nya juga ngangenin. Bener-bener ngangenin. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di Kata UFK edisi mendatang. Jangan lupa, jadi kita semuanya harus saling bantu di program wakaf, di program-program yang ada di Cinta Quran Center, program-program yang ada di Cinta Quran Studio. Mudah-mudahan semua wakaf dari teman-teman semuanya mengalirkan pahala jariah, mengalir abadi meskipun kita sudah tiada nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, petang, siang, malam, sehari, sebulan, tak terasa habis waktu. Tak sempat kita manfaatkan. Hidup singkat, tapi resiko yang kita terima panjang. Hidup di dunia singkat, tapi di alam barzakh lama sekali menunggu hari kiamat. Perjalanan panjang sampai akhirnya masuk ke surga. Apa yang sudah kita siapkan? Jadi ada namanya program Amal Cerdas. Nama programnya Syiar Quran Project. Semua kebaikan-kebaikan itu kita sebarkan melalui hidayah Al-Quran, mencetak para da'i, mengirimkan da'i-da'i, para pejuang guru mengaji ke desa terpencil ke pedalaman. Mari kita support program Syiar Quran Project. Berkah selalu mengalir sampai hari kiamat. Selama di muka bumi ini masih ada orang baca Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, mengalir untuk kita. Kirimkan hadiah pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, keluarga, saudara. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.